Hubung dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP Doni Gahral Adian dan juga pengamat politik dari Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mas Adi Prayitno. Saya ke Pak Doni. Pak Doni, kalau kita berkaca pada reshuffle sebelumnya, apakah bisa dikatakan bahwa mereka yang akan di reshuffle atau masuk dalam nama-nama yang akan di reshuffle ini mereka yang suka dalam tanda kutip bikin gaduh, Pak Doni, atau seperti apa? Ya, tentu saja itu bisa tafsirkan luas ya. Bikin gaduh itu apa ya? Bikin gaduh karena kebijakan, karena pribadinya ya, atau banyak sekali ya. Artinya tafsir dari kegaduhan. Nah, jadi kita mesti dudukan dulu kegaduhan pada tempatnya gitu. Begini ya. Gaduh atau tidak, ya, Presiden sekali lagi tadi ya melihat ya variabel performa ya sebagai kunci utama dalam mempertimbangkan apakah seorang di reshuffle atau tidak. Begitu saja tadi seperti dikatakan Mas Adi, ada variabel politik ya, ada tiga haram tadi yang disampaikan Mas Adi tadi ya. Tapi begini ya, variabel politik itu penting, tapi tentu saja politik bukan yang utama. Jadi begini, misalnya kita ambil dari partai politik ya, siapapun dari partai politik harus memenuhi kriteria-kriteria yang diinginkan oleh presiden begitu. Jadi bukan karena yang bersangkutan dari partai politik ansih atau saja ya, tapi itu saja ada kriteria, ada tuntutan, ada target. Nah, masuk tidak ya kotak yang diinginkan presiden ini? Kalau masuk oke. Jadi politik dan profesionalitas saya kira bukan sesuatu dua yang saling menidakkan, tapi justru saling melengkapi. Presiden perlu dukungan politik karena kebijakan-kebijakan perlu dukungan dari parlemen, itu wajar ya. Tetapi jangan sampai kemudian atas nama politik ya profesionalitas dikorbankan. Ya, jadi dua-duanya itu harus hadir secara bersamaan dalam mempertimbangkan reshuffle. Jadi kembali dari pertanyaan tadi, gaduh atau tidak gaduh, saya kira dalam demokrasi kegaduhan itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Apapun yang diambil kebijakan oleh menteri pasti akan menimbulkan kegaduhan, pasti akan ada pro dan kontra, ya pasti akan ada yang bersikap negatif ya terhadap kebijakan tersebut, ya. Tapi asalkan kebijakan tersebut ya bermanfaat, efektif, ya dan bisa dirasakan oleh rakyat. Ya, saya kira tidak ada masalah karena presiden kita ya sangat berorientasi pada result. Apa resultnya? Resultnya ada tidak begitu? Kayak prakerja dulu diributkan ya sedemikian rupa. Ternyata sekarang ya cukup berhasil dan penerima manfaat merasakan betul bagaimana benefit bagi yang bersangkutan. Jadi kegaduhan saya kira relatif ya. Yang paling penting adalah ya apakah ya seorang menteri itu dalam mengambil kebijakan mengutamakan rakyat sebagai end user dan tujuan utama kebijakan-kebijakannya. Oke, Pak Doni, ada tidak sih mungkin sedikit bocoran nama-nama yang sudah bertemu dengan Pak Presiden, mungkin di luar nama-nama yang sudah diketahui oleh publik? Tadi saya sampaikan, Mbak, banyak yang sudah bertemu dengan presiden begitu, ya. Terkait dengan presiden itu Pak bertemu Doni, dengan banyak kalangan ya. Jadi terkait dengan reshuffle ya, saya tidak tahu karena yang bertemu banyak sekali gitu. Hampir setiap hari presiden menemui berbagai macam stakeholders ya dari berbagai macam sektor. Karena presiden orang yang sosok yang suka mendengar, ya suka menerima masukan langsung dari lapangan, ya jadi tidak asal bapak senang ya, tidak ABS ya yang presiden inginkan. Lapangan mengatakan apakah ini reliable, lalu bagaimana mitigasinya, itu yang dilakukan presiden. Jadi banyak yang ditemui presiden, tapi nama-namanya ya kalau kita buka di sini bisa ratusan nama-namanya gitu. Yang berseliweran di publik ya mungkin hanya 2 nama, tapi yang bertemu presiden banyak sekali. Ya apakah semuanya menjadikan menteri kan tidak gitu ya. Jadi saya kira kita tidak perlu berspekulasi tentang kalau yang si A dipanggil presiden ya, kemudian Pak A jadi menteri begitu. Yang dipanggil banyak ya. Mulai dari musisi jalanan, ya itu ketua musisi jalanan namanya Andi itu, IMJ, Institut Musik Jalanan itu sering dipanggil presiden juga tuh.
Ya terus mau jadi menteri pariwisata kan enggak gitu ya. Jadi apa tidak perlu berspekulasi ya tentang siapa-siapa yang akan menjadi menteri. Kita tunggu saja, bersabar. Ya apapun di pesan presiden itu untuk kebaikan kita bersama. Iya, mungkin karena lagi ramai isu reshuffle, jadi siapapun yang ke istana gitu ya, mungkin akan dikait-kaitkan dengan isu reshuffle seperti itu. Oke, Mas. Kalau besok Mas Adi dipanggil ke istana ya, wah kita curiga juga yang akan jadi menteri. Oke, Mas Adi, berbicara soal siapa yang nantinya akan mengisi dua pos itu ya, kementerian yang baru nomenklaturnya, kemudian juga ada kemungkinan di reshuffle seperti itu. Tadi juga Anda sempat mengatakan bahwa kemungkinan adanya kader mungkin ya dari PAN gitu ya yang akan masuk ke jajaran kabinet Presiden Jokowi Ma'ruf. Ini Anda melihatnya seberapa besar peluangnya PAN untuk masuk ke dalam kabinet Jokowi, dan juga apakah mungkin bahwa dari partai koalisi juga masih meminta jatah dalam tanda kutip? Offline dengan kontak fisik, semua itu berjalan di ruang yang gelap. jadi hanya Jokowi dan Tuhan yang persis tahu sebenarnya soal kemungkinan reshuffle itu bakal terjadi siapa orang menterinya ya. Tapi kan Bang Doni juga kita melihatnya dari jauh, jangan seperti kura-kura dalam perahu lah. Saya cukup yakin, kita semua cukup yakin Bang Doni ini sudah tahu nama orang dan mungkin kapan akan ada pengumuman. Cuman karena nggak mau aja ngomong sama kita ini. Kita tunggu mungkin nanti akan diomongin. Kita paham begini. Cuman karena tidak mau offset ya kita tunggu aja statement-statementnya. Karena haram hukumnya mendahului presiden, Mas Adi. Itu haramnya. Bocoran sedikit ya Pak Doni ya. Oke. Itu satu haram lain tuh. Ya, Oke. Terkait dengan kemungkinan PAN ya cukup terbuka. Bahkan sebulan 2 bulan ini PAN kan sangat kencang dihembuskan menjadi bagian dari teman koalisi. Dan bagi saya ini cukup rasional karena memang politik Jokowi itu adalah politik gotong royong. Jadi pasca Pilpres itu semua pihak yang dianggap sebagai kelompok berlawanan itu dirangkul. Jangankan PAN, Prabowo dan Gerindra saja bisa menjadi teman mesra dalam satu kolam koalisi kan begitu. Nah inilah kemudian yang menjadi ramai. Kenapa misalnya Menteri Pertanian disebut-sebut bakal direshuffle, layak diganti. Konon juga sempat diisukan menjadi bagian dari kader PAN kalau jadi dirangkul. Sebagai gantinya maka Menteri Investasi. Ataupun dikaitkan dengan Menteri PMK misalnya kalau PAN bergabung. Ataupun misalnya opsi yang terakhir misalnya di Menteri Perhubungan. Itu adalah hal-hal yang menurut saya bukan hanya isapan jempol. Termasuk nama, kemudian keinginan partai lain untuk dapat tambahan jatah menteri. Itu bagi saya dalam politik memang serba mungkin. Tapi ingat, dalam politik itu tidak mungkin ada atap tanpa api. Kenapa nama Rapsel Ali belakangan itu menguat? Ya karena memang ada kemungkinan banyak orang kemudian menduga ada satu menteri dari Nasdem akan di reshuffle. Maka gantinya adalah Rapsel Ali. Kenapa Rapsel? Tentu nama ini cukup mencolok gitu ya. Bukan hanya soal politik Nasdem, tapi juga bukan soal beliau saat ini sebagai ketua balapan motor GP di Mandalika NTB di sana, tidak. Tapi yang paling penting beliau adalah kita tidak bisa menutup mata adalah menantunya Pak Wapres. Makanya kemudian menjadi komoditas politik yang kemudian kita tidak bisa hindarkan. Disitulah pentingnya. Kenapa muncul nama Wicaksono? Karena NU saat ini menjadi partner ormas ya yang cukup dekat dengan kekuasaan. Bagaimana dengan partai politik yang saat ini sudah mendapatkan menteri? Dalam politik itu adalah tujuan utamanya mengakumulasi dan menumpuk kekuasaan politik itu sendiri. Bohong judulnya kalau partai politik itu tidak mengincar dan menginginkan tambahan jatah menteri kalau ada reshuffle jilid kedua. Nah, karena hakikat dalam politik itu adalah menumpuk kekuasaan, mendapatkan insentif kekuasaan. Hanya Majelis Taklim lah yang tidak ingin kekuasaan itu. Makanya kalau kita memahami hitoh partai politik, kalau kita memahami hitoh dalam berkompetisi dalam pemilu, tujuannya adalah kekuasaan. Makanya publik jangan nyinyir kalau ada partai politik itu kelihatan ingin dapat menteri banyak. Justru salah kaprah kalau menganggap partai politik itu semacam tawadu gitu ya, nggak mau dengan kekuasaan, itu salah. Itu pola pikir yang salah.
Kalau saya ketua umum partai politik, kalau bisa semua menteri itu akan saya ambil alih. Karena itulah hakikat kekuasaan politik. Yang nggak mau kekuasaan politik itu cuman ya majlis taklim itu. Menurut saya sih begitu. Makanya kemudian kenapa pengumuman soal reshuffle kabinet ini tidak lekas diumumkan, tentu sangat terkait bagaimana menteri dari partai politik itu juga ditambah. Hal-hal semacam inilah yang kemudian turut menjelaskan kerumitan kenapa soal reshuffle kabinet tidak kunjung diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia. Tapi di atas segala-galanya, ketika deras tentang kritik, deras tentang dinamika di internal di dalam, saya kok berkesimpulan titik amannya adalah sepertinya Jokowi hanya akan melantik 2 menteri, Kemendikbudristek gitu ya, dan kemudian Menteri Inovasi. Yang lain stop dulu lah kira-kira gitu. Itu adalah titik aman yang paling mungkin segera dilakukan, mengamputasi kegaduhan-kegaduhan ini. Tetap reshuffle tapi cuma ada 2 menteri. Yang lain-lain mungkin menunggu waktu setelah Ramadan ataupun misalnya di awal tahun 2002 nantinya. Saya sih melihatnya dari jauh seperti itu, Mbak ya. Oke, Dan sekali lagi Bang, sekali lagi kura-kura dalam perahu lah. Oke, kalau melihat evaluasi Mas Adi dari pandangan Anda, siapa ini yang harus di reshuffle dan siapa yang harus masuk dalam kabinet? Kalau based on kinerja saya kira banyak ya. Menteri Ketenagakerjaan itu sejak awal sudah dikritik. Bukan hanya soal tidak upaya bagaimana bisa meredam PHK yang terjadi besar-besaran, tapi waktu ada kasus pelarungan tenaga kerja kita di kapal asing juga tidak punya sikap. Bahkan Menteri Luar Negeri yang banyak bersikap. Di bidang ekonomi apalagi, babak belur menterinya juga layak untuk dievaluasi. Terutama misalnya yang berkaitan dengan UMKM ya dan koperasi. Itu semua babak belur di tengah pandemi semacam ini. Termasuk misalnya Menteri Pendidikan dari dulu. Nadiem ini kan dikritik. Bahkan guru besar UIN itu mengkritik hampir tiap hari. Profesor Dr. Zumardi Ansar dianggap underperform, tapi juga tidak diganti oleh Presiden. Ditambah dengan beban inovasi dan ristek, tentu menjadi pertanyaan kalau Nadiem tetap dipertahankan sebagai menteri. Apalagi misalnya kemarin mengeluarkan kebijakan yang menghilangkan satu Pancasila, anasir agama juga. Kebijakan-kebijakan yang sebenarnya menimbulkan polemik. Saya setuju dengan Bang Doni, setiap kebijakan pasti menimbulkan polemik. Tapi kalau bisa itu dibuktikan bermanfaat bagi masyarakat, saya kira oke. Undang-Undang Cipta Kerja dalam banyak hal misalnya sudah menuai tuah, ataupun hal yang lain seperti Menteri Kesehatan yang tidak punya latar belakang kesehatan, tapi karena vaksinasi terjadi di mana-mana, sekarang orang berlomba-lomba nyari vaksin gratis kan. Nah, apakah kebijakan seperti impor beras yang ditolak oleh banyak orang, dikritik oleh banyak orang, itu akan membuat Indonesia ini surplus dan ekonomi kita, terutama para petani kita itu akan semakin makmur? Itu yang perlu dibuktikan. Jadi kegaduhan itu harus dibuktikan bahwa kebijakannya itu bermanfaat bagi masyarakat. M. Lutfi, kita tahu dia cukup mempertaruhkan kredibilitasnya sebagai menteri, bahkan declare siap dicopot kalau itu memang tidak mensejahterakan masyarakat. Hal-hal itu yang kemudian saya kira perlu dievaluasi, dan bagi Presiden di periode yang kedua ini tidak perlu takut, tidak perlu diintervensi, dan cukup menjadi the real Presiden. Siapapun yang kinerjanya nggak bisa diharapkan, tutup mata aja, ganti dan ganti. Itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik rakyat Indonesia. Oke, baik Pak Doni, ada yang ingin Anda sampaikan agar tidak ada spekulasi di publik terkait dengan nama-nama yang akan di reshuffle atau yang akan masuk dalam kabinet? Jadi ya, saya kira apapun saya sampaikan pasti tidak akan menghentikan spekulasi ya, karena tadi ya reshuffle itu senantiasa didahului oleh dinamika politik ya, karena tadi ada partai politik yang juga seperti dikatakan Mas Adi ya menginginkan agar menterinya tidak diganti, atau kalau diganti ada posisi lain yang bisa dijadikan kompensasi dan lain sebagainya. Saya kira wajar-wajar saja ya, tidak ada masalah ya, tapi sekali lagi ya kita serahkan sepenuhnya pada hak prerogatif Presiden ya, biar Presiden yang memutuskan dan kami sebagai anak buah mematuhi, mengawal dan melaksanakan. Saya kira itu Mbak Betty. Oke, kita serahkan kepada Presiden karena itu juga adalah hak prerogatif dari Presiden. Pak Doni dan juga Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta. Pak Doni, kita tunggu kelanjutannya seperti apa nama-nama yang akan masuk dalam reshuffle, dan juga Mas Adi dan juga Pak Doni sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.